selamat pagi anak ibu yang soleh dan solehat. Kita lanjutkan ya. Tadi di video sebelumnya sudah sampai dengan penjualan, sekarang kita lanjutkan ke beban yang lain. Perkiraan yang lain. Baik. Belum ibu buka, sebentar. Filenya dulu. Sudah yang di hutang. Oke. Nah, kalau dulu di perusahaan jasa, HPP itu hanya kita rubah ya. HPP sudah kosong. Nah, sekarang di perusahaan dagang itu kita harus mengisikan. Apakah menggunakan metode pencatatan periodik atau perpetual. Tapi karena kita sekarang bahasannya tentang perpetual, maka HPP-nya hanya seperti ini. Harga pokok di 5000 header, anaknya adalah HPP, beban angkut masuk, dan potongan pembelian. Semuanya detail, akun tipenya adalah cost of sale. Ya, jangan yang atas. Yang atas adalah kalau periodik. Oke. Sekarang beban. Kalau dulu di perusahaan jasa bebannya begini ya, beban usaha, lalu kalian langsung menjabarkan bebannya. Nah, kalau sekarang di perusahaan dagang tidak bisa seperti itu. Beban ibu di kertas baru saja. Nah, di sini ya. Beban ini membagi dua. Satu dulu sebenarnya. Beban operasional. Oke. Ini kodenya 60000 header. Akun tipenya expense. Oke. Ini 6000 header expense. Oke. Baru ini yang kita bagi dua. Nah, ini yang kita bagi dua. Beban bagian penjualan. Oke. Satunya beban ADM dan umum. Ya, kalau ini cabang pertama berarti 61100 dia header. Karena punya anak. Maka yang ini kodenya 61200 header. Bagaimana kita memilah beban ini masuk bagian penjualan atau ADM? Lihat beban itu terkait enggak dengan jualan. Kalau terkait, masukkan bagian penjualan. Jika tidak terkait, masukkan beban ke administrasi dan umum. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya beban angkut keluar. Pada saat jual beli, penjual menanggung ongkos kirim. Maka ini masuk ke beban bagian penjualan. Maka kodenya contohnya adalah 61101 karena beban kecenderungannya banyak. Maka dia detail X. Oke, kalau ini contohnya apa? Contohnya beban gaji kantor. Maka dia masuknya ke sini ya. Detail kodenya 1 61201 gitu ya. Nah, ini dari segi beban. Oke, kalau dari segi pendapatan lain-lain dan beban lain-lain itu tidak ada perubahan. Mana ya? Oh, dia di sini. Ya.
tidak ada perubahan. Jadi yang berubah di perusahaan dagang hanya di sisi headernya, harga pokok penjualan dan di bebannya. Kalau perusahaan jasa bebannya seperti ini, maka di perusahaan dagang tadi, mana bebannya? Ini ya, beban dibagi menjadi punya anak namanya beban operasional punya anak, beban bagian penjualan, dan beban administrasi dan umum. Baik, mudah-mudahan penjelasan Ibu melalui video ini membuat kalian paham. Jika tidak, kita diskusi nanti di grup WA dan Google Classroom. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.